Buah yang harus dihindari pasien gagal ginjal dengan riwayat diabetes, termasuk untuk penderita diabetes itu tersendiri. Nah, yuk kita bahas, tapi sebelum itu wajib untuk konsultasi dulu, karena berbeda-beda setiap orang kondisinya, beda penyebab, beda juga penanganannya. Buat yang mau konsultasi, silakan pencet tombol plus di sini, komen mau konsultasi yang mau saya berikan akses pendampingan untuk pola makan, dan jangan lupa di-share, semoga jadi amal jariah. Nah, pertama Bapak Ibu, ini buah mengandung indeks glikemik yang tinggi, ini akan membuat kondisi gula darah Bapak Ibu akan melonjak naik tinggi. Jadi perlu dihindari, karena kalau gula darahnya tinggi, akan berdampak terhadap naiknya kreatin dan juga urium. Nomor satu, hindari buah mangga, karena dia kalorinya sangat tinggi, satu buah mangga itu setara 3 piring nasi. Jadi harus dihindari buah mangga. Nomor dua, hindari buah anggur, dia termasuk indeks glikemiknya sangat tinggi, jadi perlu dihindari. Yang ketiga, hindari buah semangka, ya Bapak Ibu hindari buah semangka ini. Yang keempat, hindari nanas, itu sudah wajib dihindari. Ini 4 buah yang perlu Bapak Ibu hindari ketika terjadinya penurunan fungsi ginjal dengan riwayat diabetes, termasuk penderita diabetes itu tersendiri. Selebihnya apa? Buah yang harus dihindari. Hindari buah yang mengandung kalium yang tinggi, contohnya pisang, belimbing, alpukat, kelapa, termasuk jeruk. Karena untuk menangani ginjal juga harus tangani penyebabnya, itu diabetes itu tersendiri. Nah, yang ada luka diabetes itu juga sama, perlu atur pola makannya, karena lonjakannya gula darah itu akan berpengaruh terhadap kondisi luka Bapak Ibu. Jadi supaya lukanya tidak semakin kronis dan cepat pulih dan kering, kontrol gula darahnya. HbA1c bagusnya di bawah 5,6. Dan jangan hanya mengandalkan pola makan, itu nggak cukup, tapi juga harus dibarengi dengan olahraga yang rutin dan juga konsisten. Satu hari 30 menit, kalau nggak bisa harian ganti mingguan 150 menit. Karena Bapak Ibu, diabetes itu dilawan dengan jalan kaki, jangan dibiarin aja mageran. Oke. Nah, termasuk ketika gulanya terkendali, kreatinin dan urium itu akan turun. Nah, jadi supaya kreatin uriumnya turun, kendalikan dulu gula darahnya. Kalau kreatin Bapak Ibu turun, tapi gula darahnya masih tinggi, itu bisa berisiko juga nanti naik lagi kreatin uriumnya. Jadi selama ini yang masih ada keluhan, Pak, kreatin saya urium nggak turun-turun nih, terus juga udah turun naik lagi, coba cek gimana gulanya. Nah, kalau nggak punya gula, coba cek bagaimana tensinya, asam uratnya bagaimana, dan kolesterolnya. Nah, apakah hanya mengandalkan pola makan juga? Atau juga berpengaruh dari pola pikir, karena kalau Bapak Ibu stres, overthinking, gelisah, dipikirin terus, itu akan ngebuat tubuh mengeluarkan hormon kortisol. Nah, hormon kortisol ini yang ngebuat dari gula Bapak Ibu naik, tensi asam urat juga sama demikian. Makanya saya katakan untuk tangani ginjal itu harus paham step by step-nya. Pertama, kontrol faktor risikonya dan gaya hidupnya diatur. Dan terakhir, dilengkapilah nutrisi tambahan. Karena kalau misalkan Bapak Ibu sudah masuk stadium 3 ginjal, itu harus dibatasi pola makannya. Nah, ketika dibatasi, jangan dibiarkan aja. Karena tubuh itu butuh asupan nutrisi yang lengkap. Memang berlaku protokol ginjal. Inilah yang menjadi penyebab kenapa pasien ginjal ada yang nilai kreatin, urinnya turun, lalu stabil, terkontrol, nggak naik-naik lagi. Termasuk ada yang lepas dari cuci darah. Maka dari itu semua tuh harus dikonsultasikan terlebih dahulu, karena setiap orang kondisi berbeda-beda. Nggak bisa Bapak Ibu sama ratakan. Dengar dari sini begitu, dia begini, lakukan ini, itu belum tentu cocok. Begitu. Bisa konsultasi sama secara detail, foto hasil labnya, bisa hubungi saya, cek di profil, atau Bapak Ibu pelajari di live saya. Setiap siang dan juga setiap malam. Nah, buat yang mau konsultasi sama saya dan mau menjalani program penguatan ginjal dengan nutrisi dan juga pola makan, silahkan cek di profil, hubungi nomor saya. Terima kasih, kalau bermanfaat, jangan lupa di-share.